Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 2018-310202 akan memenuhi salah satu tugas sintaksis dari dosen pengampu Ibu Andi Andriani Astra, SPD NPD. Materi kali ini yang akan saya bahas yaitu klasifikasi klausa. 1. Klausa berdasarkan distribusi satuan. Nah, di sini berdasarkan potensinya terbagi dua. Yang pertama, klausa bebas atau disebut juga klausa utama atau induk kalimat, yaitu klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat. Oleh karena itu, klausa bebas mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor atau sekurang-kurangnya memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun ciri utama klausa ini adalah tidak adanya penggunaan macam-macam kata penghubung atau konjungsi di dalamnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat bersama contoh klausa bebas. Nah, di sini ada adik kehujanan, anjing berlari, burung beo berceloteh. Nah, di sini dalam kalimat tersebut tidak terdapat konjungsi atau kata penghubung. Yang kedua yaitu klausa terikat, yang dimana di sini disebut juga klausa bawahan atau anak kalimat, yang dimana tidak memiliki struktur lengkap seperti klausa bebas. Unsur dalam klausa ini mungkin subjek saja, objek saja, atau berupa keterangan saja. Oleh karena itu, klausa terikat tidak berpotensi menjadi kalimat mayor. Klausa yang bernama lain anak kalimat atau klausa turunan ini hanya bisa menjadi salah satu unsur di dalam satu kalimat dan penulisannya harus dilengkapi dengan adanya penggunaan jenis-jenis konjungsi di dalam. Contohnya seperti apa sih? Contohnya yaitu Ibu Mutiara telah menetap di Bulukumba sejak tahun 2018. Nah, di sini klausa terikat yaitu tahun 2018, sedangkan konjungsinya yaitu kata sejak. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, klausa menduduki fungsi subjek, predikat, objek, keterangan, dan yang terakhir adalah pelengkap. Seperti apa sih contohnya? Nah, contohnya dia memberitahu aku bahwa Caca tidak masuk sekolah selama 3 minggu karena sedang dirawat di rumah sakit. Nah, kita lihat bersama bahwa kalimat tersebut berpola subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Menurut fungsinya dikenal istilah objek langsung dan tidak langsung. Nah, objek langsung ialah objek yang diketahui perbuatannya dengan langsung pada predikat verbal. Contohnya, Rani sedang membuat laporan keuangan. Memuat objek langsung laporan keuangan dari verbal membuat. Sedangkan objek tak langsung adalah objek yang menjadi penerima perbuatan dalam predikat verbal. Contohnya, Rani sedang membuat laporan keuangan untuk perusahaan. Memuat objek tak langsung untuk perusahaan dari verbal membuat. Selanjutnya kita membahas yang kedua, yaitu klausa berdasarkan struktur. Yang pertama yaitu klausa verbal. Nah, klausa verbal terbagi 3. Yang pertama klausa verbal tindakan. Nah, di sini terbagi lagi. Yang pertama klausa verbal tindakan bersasaran tak berpelengkap. Contohnya, Pak Lurah membaca koran. Nah, di sini polanya yaitu subjek, predikat, dan objek. Yang kedua yaitu klausa verbal tindakan bersasaran berpelengkap. Contohnya, saya membukakan ayah pintu. Nah, di sini berpola subjek, predikat, pelengkap, dan objek. Yang ketiga yaitu klausa verbal tindakan tak bersasaran. Contohnya, anjing itu menggonggong. Nah, di sini hanya berpolakan subjek dan predikat saja.
Nah, pembagian selanjutnya yaitu klausa verbal kejadian yang dimana subjeknya berupa nomina yang mengalami kejadian. Contohnya kompor gas baru itu meledak, yang dimana di sini kompor gas sebagai subjek dan kompor gas itu adalah nomina, sedangkan meledak sebagai predikat. Pembagian selanjutnya itu klausa verbal keadaan di mana subjeknya berupa nomina yang mengalami kejadian. Nah, di sini contohnya kami malu dengan kejadian semalam. Nah, di sini kata kami adalah nomina berperan sebagai subjek. Pembahasan selanjutnya itu klausa nominal, di mana klausa nominal terbagi lagi, yaitu yang pertama nominal pengisi subjek lebih spesifik atau khusus daripada nominal pengisi predikat. Contohnya Anggora itu kucing, di mana Anggora sebagai subjek dan kucing sebagai predikat. Yang kedua yaitu nomina pengisi subjek mempunyai nama pada nomina pengisi predikat. Contohnya Sekretaris itu Mutiara. Nah, di sini sekretaris sebagai subjek sedangkan Mutiara sebagai predikat. Yang ketiga yaitu nomina pengisi predikat adalah profesi atau jabatan. Nah, di sini contohnya ayahku guru di SMP Negeri 1 Bulukumba, yang dimana ayahku sebagai subjek sedangkan guru sebagai predikat. Yang keempat yaitu nomina pengisi predikat adalah relasi bagi nomina pengisi fungsi subjek. Nah, contohnya mereka itu murid Ibu Ara, di mana di sini mereka sebagai subjek dan murid sebagai predikat. Yang kelima yaitu nomina pengisi fungsi subjek mempunyai ciri yang disebutkan oleh predikat. Contohnya ubur-ubur binatang air, yang dimana ubur-ubur sebagai subjek sedangkan binatang air sebagai predikat. Pembahasan selanjutnya yaitu klausa adjektiva. Nah, klausa adjektiva terbagi lagi. Yang pertama, fungsi predikat yang berkategori adjektiva memiliki komponen makna keadaan fisik. Nah, contohnya di sini anak itu sangat cantik. Nah, di sini anak sebagai subjek sedangkan sangat cantik sebagai predikat. Yang kedua yaitu fungsi predikat yang berkategori adjektiva memiliki komponen makna sifat batin. Nah, contohnya yaitu murid-murid itu memang malas, yang dimana murid-murid sebagai subjek sedangkan malas sebagai predikat. Yang ketiga yaitu fungsi predikat yang berkategori adjektiva memiliki komponen makna perasaan batin. Nah, di sini contohnya yaitu dia cemburu pada saya, yang dimana di sini dia sebagai subjek dan predikat sebagai cemburu. Nah, kata cemburu ini menyatakan makna perasaan batin. Yang keempat yaitu klausa preposisional, yang dimana di sini adalah klausa yang fungsi predikatnya diisi oleh frase preposisi. Nah, di sini contohnya mereka dari Kendari. Nah, di sini preposisinya yaitu kata dari. Pembahasan selanjutnya yaitu klausa numerial. Di mana di sini klausa numerial adalah klausa yang fungsi predikatnya diisi oleh frasa numerial. Contoh, gajinya 3 juta sebulan, di mana gajinya sebagai subjek. Nah, 3 juta sebagai predikat dan itu yang menyatakan numerial. Selanjutnya kita akan menganalisis klausa. Contoh paragrafnya yaitu sekarang di ujung bulu sudah susah menentukan penduduk asli karena banyaknya pendatang. Jangankan dari lintas kabupaten, dari Pulau Jawa pun banyak. Kalaupun ada, itu hanya di daerah tertentu. Makanya ada kesulitan saat akan mengkaji bahasa asli di daerah tersebut. Baiklah, di sini kita lihat bahwa paragraf tersebut dibangun oleh 4 buah kalimat. Dalam paragraf tersebut, kalimat 1 adalah sebuah kalimat bebas yang tanpa kehadiran kalimat lain dapat berdiri sendiri, sedangkan kalimat 2, 3, dan 4 adalah kalimat terikat yang terikat pada kalimat
1 atau kalimat pertama. Kalimat 1 berasal dari sebuah klausa bebas dan kalimat 2, 3, dan 4 berasal dari klausa terikat. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.